Musik Lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Masih bareng Mariska Juwita di sini. Hai. Kak, tadi sempat membahas mengenai rencana perilisan album. Itu rencananya di bulan apa? Di akhir Mei atau awal Juni. Oke, 2024 ya. 2024. Iya. Kalau untuk materinya itu sendiri akan ada berapa track dan apakah beberapa single terdahulu yang sudah pernah lo lepas akan dimasukkan juga atau gimana? Single-single yang ada dimasukin juga, tapi ada lagu lain lagi yang akan masuk juga. Akan gitu. ada something new lah ya. Something new, gitu. Kalau untuk benang merahnya, apakah lo mengusung sebuah tema khusus? Ada Apa benang tuh? Ini Karena nggak jauh-jauh dari cinta-cintaan, sakit nggak hati, jauh-jauh sakit dari. hatian. Nah, kalau gue tuh kebetulan untuk lagu gue kebetulan nggak suka sedih yang berlarut-larut, betul. tipikalnya Ya, gitu. ya. Jadi di lagu gue itu lagunya sedih, liriknya sedih, tapi packagingnya tuh nggak sedih gitu. Jadi agak upbeat gitu? Nggak upbeat juga, cuman maksudnya ada konklusi di akhir yang kayak bikin kita jadi lebih it's Apa ya? okay. Ini kayak Afirmasi it's okay, positif lah ya. gitu. Oh, cool. Karena gue juga sebenarnya agak bukan agak sih, gue sangat-sangat concern dengan mental health gitu. Yeah. Jadi gue agak memasuki dari setiap lirik yang gue bikin itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan yang sehancur-hancurnya di terakhir itu gue selalu kasih konklusi bahwa lo harus bangun, intinya kayak gitulah gitu. Yeah. Jadi itu yang dijadiin sebuah tema lah ya untuk bahwa apapun yang terjadi dalam hidup semuanya akan baik-baik aja. Semuanya akan baik-baik aja. Siap. Gitu. Mariska, menarik banget ya untuk pengkaryaan segala macam lagu-lagu lo yang asik-asik itu gitu. Tapi membahas mengenai perjalanan lo bermusik, memang hitungannya kalau untuk yang dibanding dengan yang udah senior-senior ya masih baru lah ya, bukan beberapa baru tahun lagi, lah masih ya. Tapi mungkin tahu. di karir lo yang cukup muda ini gitu, udah pasti banyak panggungan kan tuh ya. Ada panggungan-panggungan yang lo masih inget sampai sekarang nggak? Maksudnya ada sesuatu yang, ini akan gue inget sampai tua deh kayaknya. Ada tuh? Di Lintas Melawai. Kenapa? Oh, Lintas Melawai yang kayak kayak mesin waktu itu kan, balik ke era 70-an gitu kan. Iya. Jadi pokoknya gue mendadak disuruh, gue belum pernah sama sekali nyanyi on stage. Terus tiba-tiba gue disuruh nyanyi rame-rame sih gitu. Cuman ada part-part yang gue harus nyanyi lagunya Michael Jackson waktu itu. Terus dan lagunya bukan lagu-lagu yang biasa gitu kan. Jadi gue kayak itu something yang gue nggak pernah lupa sih. Terus kayak dari sisi baju apa segala macam juga gitu kan. Jadi siapa ya? Jadi mikir sih gue pengen jadi siapa ya gitu, kayak akhirnya kalau Madonna kan ada studded apa gitu kan. Jadi kayak itu something yang gak pernah gue lupa sih. karena gue belum pernah, dari sisi vokal pun juga gue ngerasa gue masih kurang gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu, karena itu bener-bener baru banget. Itu tuh tahun kemarin kan. Iya, betul. Tahun kemarin gue, maksudnya gue belum ada setahun berarti masih di musik industri dan ya? Di industri belum ada setahun. Terus kayak rilis lagu juga mungkin baru 2 gitu. Tiba-tiba gue langsung kayak, lo nyanyi main, hah? Gue kayak nggak, gue itu agak ini sih. Cuman wah pokoknya deg-degan itu udah parah banget ya. Gue sampai kayak karena siapa pingsan banget nih gitu di belakang panggung tuh udah kayak gitu banget. Tapi pas udah sampai di stage gitu kan, gue ngeliat orang-orang semua pada nyanyi, ikutan nyanyi, terus pada joget-joget gitu. Jadi kayak euforianya akhirnya beda. Terus kayaknya ya kayak ngeliat something yang gila ya. Ternyata maksudnya apa karena bawain lagunya Michael Jackson ya? Enggak sih, itu kan juga acara terbilang akbar juga kan. Banyak juga artis-artis musik senior yang hadir di situ kan. Bahkan kalau nggak salah ada Guru Soekarno Putra, aku nggak salah ya. Kan itu memang ceritanya tuh menengok kejayaan Blok M era 70-an gitu-gitu kan. Ada Denny. Iya. Gitu. Iya, seru sih itu, seru. Iya. Kebetulan gue datang juga sih. Oh, datang juga ya. Iya, terus kayak nyokap gue juga datang gitu kan. Jadi kayak keluarga gue gitu semua pada datang, kakak-kakak gue gitu. Jadi mereka juga ngeliatnya jadi kayak, jadi gue lucu gitu. Gue nggak pernah gitu kan ngeliat mereka. Ya pernah tapi bukan di musik gitu.
gue di stage terus gue di videoin terus mereka yang kayak happy gitu senyum-senyum ketawa atau gue kayak yang jadi support system yang bagus juga support lah system ya, yang keluarga bagus ya. terus udah gitu kayak ya dari label apalagi ya dari Wonder Music itu kan semua gue berawal sebelumnya gue ada masuk ke salah satu label tapi abis itu gue pindah ke Wonder Music. Nah itu juga ngebantu gue banget sih. Jadi kayak gue keboost banget. Jadi kayak harus cepet gitu. Pace-nya dijagain lah ya. Pace-nya dijagain banget. Jadi udah langsung sikat aja, lo pasti bisa gini. Gue kayak tapi gue takut gue gak bisa karena gue belum pernah kan gitu. Jadi di Lintas Melawi itu sih yang gue kayaknya gak akan pernah lupa sampai kapanpun karena itu stage pertama gue dan stage besar pertama gue ya. Ya grande banget sih tuh, akbar banget sih acaranya gitu. Memang. Terus kemudian kalau untuk penulisan lagu, pengkaryaan lah ya. Kita semua pernah tahu ya ada yang namanya 99% syndrome. Di mana kalau kita bikin sesuatu ya, itu di dunia kesenian lah, mau melukis kayak mau arrange lagu, mau apa segala macam, ada sesuatu yang ini kayaknya lagu belum kelar nih, masih bisa diapain. Itu lo punya trik khusus gak untuk menekan ego bahwa udah ini aja, udah cukup nih, bisa nih gue bawain dan gue rilis gitu? Ada sih. Lu suka berhadapan dengan itu gak sih? Oh sering. Kayak masih bisa lebih bagus nih gitu. Sering. Tapi gue tidak se-egois itu sih gitu untuk lagu. Jadi kalau menurut gue, karena kan gue nyanyi juga kan, gue menyanyikan lagu itu, gue bikin liriknya, jadi gue yang tahu gimana cara gue ngebawain lagu itu gitu loh. Proporsinya gimana? Gitu. Jadi kalau misalnya kalau menurut gue terlalu heavy, tapi gue maksain banget, ya gue juga nggak mau kayak gitu. Jadi ada ya kalau dipikir, gue pengen banget bisa bawain lagu. Gue pengen banget punya lagu-lagu kayak The Weeknd misalnya, secara aransemen, gitu kan, secara dia bisa aransemennya kayak gitu, tapi kok dia bisa bikin notasi yang kayak gitu, gitu. Kan agak sinkyang gitu ya kalau lihat si The Weeknd. Terus tapi gue paham juga, gue kayaknya capacity gue ada batasan gitu. Jadi gue capacity-nya gue nggak bisa ke situ sih gitu. Lalu tuh punya teman bermain nggak di pengkaryaan? Maksudnya diskusi segala macam untuk memperkaya segala macam pengkaryaan lo itu. Oh, gue diskusi dengan semuanya. Gue kebetulan orangnya nggak bisa diem aja gitu. Jadi apa pasti gue kayak selalu nanya. Jadi setiap kali gue bikin demo pun yang gue bikin dan itu tidak dirilis pun, yang masih jadi bang lagu pun itu pasti gue share ke keluarga gue share. Ada grup keluarga gitu ya gue share. Ada masukan apa nih segala gitu. Macam. Terus ke sahabat gue share. Ada masukan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya karena menurut gue banyak diskusi terus banyak masukan itu, apalagi banyak kritikan itu buat gue lebih bikin gue lebih jadi lebih baik lah jadi lebih baik gitu, bukan malah kayak dikritik atau misalnya kayak gue di ini malah jadi drop atau apa gitu ya, kan pil katanya kan jamu menyehatkan, pahit tapi menyehatkan. Iya. Walaupun kadang suka sakit hati ya, gue perasaan bikin udah bener deh gitu kan. Tapi kayak perlu di berapa hari gitu kayak ternyata iya juga ya yang diomongin dia kayak gitu, karena suka kayak gitu. Menarik banget, selalu menarik ngobrol sama Mariska Juwita. Tapi kita mesti stop dulu di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.